Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, senang sekali di kesempatan sahur ini kami bisa kembali menjumpai Anda dalam program acara Sahur Bersama Tokoh Ikhwan Akhwat. Dan seperti biasa, kesempatan ini Rizal Al-Haq ditemani oleh para pejuang dakwah kita. Ada Kang Ondi, ada Fajar dan juga Mas Agus Susilo mendampingi saya. Bertemu dengan salah satu narasumber tokoh mungkin buat Ikhwan Akhwat sudah tidak asing lagi, yaitu Ustadz Erik Yusuf. Alhamdulillah beliau menyempatkan waktunya untuk kita minta waktunya ya untuk berbincang-bincang ringan di waktu sahur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Erik. Waalaikumsalam. Kabar sehat Kang Erik? Khair, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih nih yang pertama waktunya masih siap memberikan kesempatan buat kita nih untuk ngobrol-ngobrol menemani Ikhwan Akhwat yang mungkin saat ini sedang santap sahur. Iya, siap. Nah biasanya mungkin kalau Ikhwan Akhwat di rumah sudah tidak asing lagi dengan Kang Erik, sering lihat ya di televisi tausiah-tausiahnya, wejangan-wejangannya, dan mungkin sering juga Ikhwan Akhwat yang sering baca celoteh Kang Erik ya di Republika. Saya juga nggak pernah ketinggalan. Yang terakhir saya tulisannya itu tentang Raja Salman kalau iya betul ya. Raja Salman. Bagus sekali. Nah mungkin kita ingin mendengarkan dari sisi lain. Yeah. Sisi lain kita ingin lebih mengenal siapa sih Kang Erik sebenarnya gitu kan. Yang kita tahu kan isi tausiah-tausiah yang sangat bagus sekali. Nah kita ingin tahu sebenarnya Kang Erik itu seperti apa sih. Nah mungkin yang pertama Kang Erik, latar belakang Kang Erik itu seperti apa sih? Mungkin lahir di mana gitu, pendidikannya di mana? Sedikit cerita dong Kang Erik. Kita pengen tahu nih beneran. Ya kalau kita lihat latar belakang apa ya, saya sama antum semua lahir dari rahim seorang ibu gitu ya. Jadi nggak tiba-tiba dari buah-buahan, nah sama ya. Kemudian saya orang Bandung, jadi Bandung orang Sunda. Orang Sunda. Jadi begini, ini yang saya sulit. Kenapa kalau ditanya latar belakang saya sulit? Karena begini, karena saya campur-campur. Kakek saya itu Nasution, orang Sumatera, Mandailing. Iya. Kemudian Batak, ibu saya Mandailing. Ibu saya Batak. Ibu saya orang Serang. Kemudian ya lahirnya di Serang. Kemudian ayah saya itu di Sunda ya, di Bandung. Kemudian nenek saya ada juga salah satunya kenapa saya namanya Erik, nenek saya orang Belanda. Jadi waduh kusut tuh, campur-campur, makanya Tunggal Ika deh. Jadi ya begitu ya. Jadi saya dibesarkan dengan berbagai kultur, jadi saya biasa berbeda gitu. Saya biasa melihat perbedaan, saya biasa ketemu dengan berbagai budaya yang lain-lain gitu. Itu latar belakang saya, dan kenapa saya itu dulu juga berangkat itu dari, kalau di Bandung itu anak-anak itu nongkrong pasti bisa main musik, pasti bisa main catur, bisa main kartu kan gitu. Karena di Bandung tuh enak nongkrong. Jadi kalau kita nongkrong ya, asik ya, bergaul ya pasti seperti itu. Kalau nggak main kartu, main catur lah gitu ya. Kemudian main gitar ya. Akhirnya itu latar belakang saya. Jadi masa-masa anak-anak saya menyenangkan. Saya juga suka karena Bandung itu kan dikelilingi oleh gunung. Jadi saya juga salah satunya sering naik gunung sama teman-teman gitu. Hobi juga hiking? Ya alhamdulillah, karena memang mana ada orang Bandung yang nggak kemudian naik gunung gitu. Karena kan sekelilingnya semua banyak gunung semua, itu Gunung Burangrang, Bukit Tunggul, ada segala macam. Jadi kegiatannya seperti itu gitu. Jadi intinya adalah kalau sekolah ya sekolah. Pendidikannya gimana? Sekolah itu saya kurang cemerlang lah dalam maksudnya gimana? dalam sekolah. Jadi artinya biasa-biasa aja lah. Ya kalau kakak saya itu sampai selalu juara gitu. Kakak saya itu dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD sampai kuliah cum laude semuanya udah. Jadi juara terus gitu. Kalau saya juara juga tapi dari belakang gitu. Jadi intinya
biasa-biasa aja sekolahnya. Kemudian saya lebih banyak berorganisasi ya di luar. Saya banyak berorganisasi, ya ikut sport, ikut art, ikut macam-macam. Nah itu latar belakang kalau misalnya kenapa saya jadi membawa dakwah yang seperti ini, karena ada latar belakang itu tadi. Jadi ada kaitan yang sangat erat ketika saya sekarang berdakwah dengan mengusung dakwah kreatif itu. Karena apa? Karena memang dulu itu latar belakang saya berkumpul dengan orang-orang yang kreatif, orang-orang seni, orang-orang musik gitu. Ini kumpulan-kumpulan saya dari sana. Jadi artinya ya dari sana saya bisa memahami, bisa merasakan gitu. Apa sih sebetulnya yang dibutuhkan, apa sih sebetulnya yang jadi kegelisahannya, apa sih, dan lain-lain. Nah, bentuk dakwah kreatif yang bisa dikatakan kalau anak-anak muda sekarang tuh anti mainstream, bentuknya seperti apa, Mary? Jadi dulu ini anti mainstreamnya dulu. Jadi begini, zaman dulu itu dakwah itu kan satu arah. Jadi artinya orang tausiah atau ustadz tausiah kita dengar. Dai ke Man'u gitu ya. Dai ke Man'u, biasanya seperti itu. Cuman lama kelamaan kemudian kita menginginkan ada hal yang lain. Kemudian saya membuat beberapa perbedaan, salah satunya saya bikin dulu dakwah on the street. Dakwah on the street itu saya mulai dakwah di jalan, yang saya gelar di jalanan. Kemudian dakwahnya juga tidak hanya bicara begini, tetapi juga ada nasyid. Kemudian saya sambil berceloteh gitu, bukan bertausiah tetapi ngobrol santai. Kemudian juga di situ dakwah on the street itu ada bicara macam-macam. Ada yang namanya komunitas kreatif, ada yang bikin robot dari kertas bicara masalah. Jadi artinya saya ingin mengajak dulu itu bagaimana berdakwah bahwa yang namanya agama kita, Islam itu adalah keseharian kita. Jangan berjarak dengan agama. Karena orang-orang tuh banyak dulu tuh yang berjarak dengan agama. Jadi artinya berjarak tuh begini. Urusan sholat, urusan agama gitu. Tapi udah urusan main, urusan ngobrol, urusan kerja itu bukan agama. Jangan dicampur dengan agama. Kan itu jadi berjarak, sekular gitu. Nah, gimana caranya supaya jangan sekular? Saya membuat dakwah on the street tadi, yang kemudian kita masak. Kok aneh kok ada dakwah tapi sambil masak gitu. Saya sambil masak, teman-teman yang bisa masak itu bicara tentang masalah halal dan thayyib gitu. Jadi hal-hal yang sehari-hari yang biasa gitu. Kemudian banyak anak-anak muda dulu ada kita bikin acaranya Jumatan, kalau setiap hari Jumat itu kita ngobrol sore-sore sama anak-anak muda tentang berbagai hal gitu. Ya, nah, seperti itu. Jadi anti mainstream itu karena biasanya di dalam masjid, biasanya dalam suasana yang formal, saya ajak keluar dari masjid, saya ajak ngobrol di teras, saya ajak ngobrol di jalan dengan beberapa teman-teman, yang akhirnya itu yang membuat berbeda gitu kira-kira. Nah, dakwah yang kata sebagian orang tuh berbeda, tapi tentunya baik juga. Pernah nggak ada misalnya kendala atau yang menentang gitu sesama pendai, misalnya pendakwah gitu, ada nggak, Kang Erik? Kalau sesama duat itu kita nggak ada masalah ya. Jadi artinya atau masyarakat gitu. Kalau ada pun ketika mereka bicara tentang cara-cara saya, yang saya diemin aja gitu. Tapi kalau dengan masyarakat, tentu tadinya yang datang juga 1-2 orang gitu. Tapi lama-lama semakin banyak yang hadir ya. Dan semakin banyak yang mendukung. Ada yang datang tiba-tiba merendahkan, ada yang datang kemudian bilang saya menjual agama lah dan lain-lain. Tapi ya tidak masalah. Jadi kan itu sunnatul dakwah ya. Iya, itu kan dakwah. Dakwah itu manisnya ketika buahnya itu ada gitu. Jadi terasa manis ketika prosesnya. Ini kan tadinya prosesnya rasanya aduh sulit, begini, pahit dan lain-lain. Tapi ketika ada buahnya kan semuanya jadi indah. Betul. Kan intinya tuh kenapa selalu Allah kasih hikmah itu setelah terjadi sesuatu di belakang
itu membuat dari A sampai Z itu menjadi indah semuanya. Tadinya A-nya nggak enak lah, B-nya terasa pahit, C-nya sedikit manis tapi masih kecut lah, terus kemudian terus E, F, G. Enggak, tapi ketika di Z-nya diberikan kemudian hikmahnya, dari A-nya itu sampai Y-nya itu kemudian jadi indah semua, akhirnya jadi satu proses gitu. Nah, ini dakwah. Nah, jadi karenanya kalau orang-orang yang berkecimpung di dakwah, mereka sudah mulai paham bahwa untuk merasakan manis kita harus rasain juga yang pahit. Coba makan paria, pahit ya kan? Pare ya. Paria itu, buah paria itu makan pahit sekali. Tetapi ternyata itu menetralisir mulut kita sampai kita kalau ngerasain yang manis akan terasa betul-betul manis. Jadi tidak bercampur, jadi gini ya. Kalau kita makan yang manis, makan yang asam dan lain-lain gitu, itu masih bercampur. Tapi kalau kita mau netralisir, makan dulu yang pahit. Nah, itu ya. Jadi sebetulnya bagaimana kita bisa merasakan hal yang manis tanpa kita tahu yang pahit? Bagaimana kita bisa merasakan sesuatu yang indah tanpa kita merasakan sesuatu yang pahit, yang sedih? Nggak bisa kita senang kalau kita nggak tahu sedih. Nah, hal-hal seperti inilah yang seringkali kita lupa. Nah, Kang Erik sendiri gitu ya, ketika merasakan proses-proses yang sulit, yang pahit, Kang Erik sendiri bagaimana tuh menghadapinya? Kan setiap orang kan berbeda-beda. Nah, Kang Erik sendiri sampai ke titik Z-nya itu, titik manis itu. Gini ya, saya pernah ketika saya membuka majelis taklim dulu, yang datang cuma satu orang. Ya. Kemudian istri saya itu sebetulnya sedih sekali, ya dulu itu dia melihat gitu, kenapa kok yang datang cuma satu orang gitu kan. Saya bilang sebetulnya kenapa mesti sedih, karena kan kita ini membuka majelis ini mencari ridho Allah gitu. Jadi tidak masalah 1 atau 100, tidak masalah 10 atau 1000 gitu, tapi yang penting mana yang Allah lebih ridho. Nah, itu yang lebih penting dari kita. Jadi intinya adalah bukan jumlahnya yang kita cari, bukan kuantitasnya, tetapi bagaimana sebetulnya kita mencari ridho Allah. Jadi tidak masalah antara 1, 2, 10 orang, tapi yang penting adalah bagaimana kita melakukan itu. Karena menjalani prosesnya dan melakukan tugas kita. Tugas kita mengingatkan, tugas kita berdakwah, dan itu yang paling penting. Kira-kira ke sana. Keren sekali Iwan Wat ya. Nih Iwan Wat, ini untuk sesi yang pertama mungkin ya, kita akan jeda terlebih dahulu dan nanti akan kita lanjutkan bincang-bincang lagi lebih jauh lagi dengan Kang Erik. Jangan kemana-mana Iwan Wat.